Jadi awal mulai suka dengan musik, pertama lihat musik konten kreator yang ngebuat musik, mereka kasih tahu cara buat musik itu gampang gitu. Nah, dulu punya basic musik, suka main musik tapi belum tahu cara membuat musiknya. Pas ngelihat konten kreator itu jadi kayak ada rasa kehidupan baru, kayak oh kayaknya bisa nih buat musik kayak gitu, sesimpel itu. Bener nggak sih sesimpel itu? Akhirnya install aplikasi DAW-nya, digital audio workstation-nya, baru membuat rakit musik. Nah, ya udah dari awal dari situlah kita mulai. Saya mulai ngerakit musik, terus sangat suka di elektronik, dance music, EDM. Makanya buatlah EDM ini elektronik, karena waktu itu lahir memang suka musik di eranya lagi zamannya elektronik banget, tahun 2010-an lah, 2017-an itu lagi naik-naik hype-hype-nya banget. Makanya sangat suka banget. Kayak ada beberapa artis kayak Chainsmokers, kayak David Guetta sama Martin Garrix. Jadi suka banget di elektronik kayak gitu. Itulah awal mulanya ngerakit musik itu sendiri dari beberapa konten kreator, baru lah dijabarin cara buatnya kayak gimana, buat musiknya kayak gimana, kayak gitu. FL Studio namanya. Oke, basicnya electronic dance music, tapi turunannya itu namanya feature bass. Mungkin belum tahu artis-artis feature bass siapa, kayak Marshmello, ada juga ya Martin Garrix, sama yang paling terkenal mungkin Chainsmokers gitu. Jadi dia feature bass itu di Indonesia lagi jarang banget, makanya saya ambil genre musik ini karena banyak banget genre musik di Indonesia elektronik, tapi yang feature bass ini agak belum begitu sering, jadi jarang. Mungkin diperkenalkan sama beberapa artis dari elektronik Indonesia kayak Virginius, itu mereka udah membawakan beberapa feature bass, tapi jarang terdengar, kayak ada Alfie Rev. Nah itu dia genrenya musiknya feature bass. Kenapa milihnya itu? Karena lagi jarang dan sangat enak banget dipadukan sama budaya kita Indonesia, kayak mencampurin gamelan di dropnya, sangat enak di manipulate kalau untuk performance gitu. Lebih musikal juga, nggak terlalu hard banget, lebih gampang dinikmati genrenya kayak gitu, kurang lebih feature bass genrenya. Kenapa suka? Ya suka aja karena namanya feature bass, berarti bassnya lebih, hitnya lebih lumayan kenceng kayak gitu. Iya, untuk beberapa performance udah di beberapa titik di Jakarta, lebih ranahnya di Jakarta sama di wilayah Tangerang Selatan. Itu awal mulanya performing ya. Mungkin kalau bisa dibilang acara paling besar ada di SCBD Jakarta Selatan, namanya At Hour. Jadi mati lampu 1 jam, kita bawain beberapa lagu kami di situ. Jadi waktu itu perilisan lagu kami, terus dapat relasi dari SCBD. Akhirnya kami perform di situ. Jadi Earth Hour itu apa sih? Itu kayak kegiatan lingkungan, mematikan lampu listrik biar alam, atau apa ya, kita menjaga alam. Nah di situ performance paling lumayan banget, banyak dapat feedback sehingga dapat relasi-relasi yang baru. Untuk titik-titik lainnya ada di beberapa kampus. Biasanya performnya di kampus-kampus besar kayak Budi Luhur, Universitas Islam Negeri, terus juga di Pamulang, Unpam, ada beberapa di UIA Tamandai dekat Kota Tua, dan beberapa titik lainnya di Jakarta Selatan dan di Tangerang Selatan. Itu memang basicnya kami, banyak orang, teman-teman yang udah kenal kami di situ untuk performance-nya kayak gitu. Masuk ke klub belum pernah ditawarin karena belum terlalu interest ke sana, jadi lebih ke event-event yang penghijauan sama festival-festival biasanya. Masuknya lewat situ, performingnya. Oke, untuk kendala musik di beberapa konser yang udah kita pernah performance, kendalanya lebih ke listriknya biasanya. Jadi udah pertengahan perform waktu itu mau masuk ke drop, mati listriknya. Wah itu momen yang kayaknya awkward banget, tapi karena mereka semua udah hype, jadi kasih appreciate, tepuk tangan, jadi itu fine. Cuman kalau untuk momen awkward mungkin yang lainnya, kayak biasanya penyanyinya, adik saya sendiri, penyanyinya akan undang beberapa cewek yang misalkan dia sukai ke depan. Nah itu udah awkward banget, risih buat saya ngelihatnya. Perform yang diajak cewek itu udah agak-agak ya mengganggu performance sebenarnya. Tapi untuk sisi yang lain nggak ada, cuman lebih ke soal adik dan kakak sama
biasanya listrik dan agak cut di tengah jalan kayak gitu. Itu aja. Mungkin lebih cocoknya di musik komposer sama si DJ-nya ya. Oke, DJ ini idealisnya musik komposer itu job utama saya. Oke, musik komposer tuh ngebuat apa aja sih? Bisa musik scoring, bisa ngisi jingle, bisa ngebuat march, bisa buat jasa mixing mastering, bisa buat jasa cover. Jadi lebih banyak di musik komposnya dibanding performing DJ-nya. Idealisnya belum begitu menguntungkan, tapi di musik komposer lumayan besar. Kalau musik komposernya mungkin sekali project bisa 7-10 juta. Kalau untuk musik performingnya cuman paling ya kayak 1 dari 500 sampai 1-an. Nggak begitu besar karena belum ada namanya. Jadi lebih besar di pendapatan musik composingnya itu. Projectnya nggak begitu sering, tapi sekali project lumayan menguntungkan buat kami para musisi komposer gitu. Apalagi kerjaannya kita nggak terpaut sama perusahaan, tapi kita freelance aja. Biasa by project. Gimana cara dapatin orang-orangnya? Hasilnya oke. Biasa nanti perusahaan-perusahaan ini ngasih masukan ke beberapa perusahaan lainnya. Wah, nih yang ngerjain ini lumayan oke. Jadi nanti kayak gitu pendapatannya. Kurang lebih seperti itu sih, harganya lumayan besar. Oke, untuk perilisan lagu udah ada 2, 3, 5 sebenarnya. Cuman 2 yang cukup up ya, namanya Wake Up sama Can't Stop Us. Can't Stop Us itu featuring sama artis cilik namanya Amelia Anjani. Dia penyanyi cilik dulu, lagunya Kucing Meong Meong. Kita ketemu di salah satu tempat, gak sengaja salah satu musik entertainment. Ketemu dan kita coba untuk duet bersama. Kurang lebih itu sama Wake Up yang cukup terkenal. Kalau Can't Stop Us banyak di cover dance soalnya waktu itu, karena kebetulan Amelia Anjani ini punya teman-teman dari sekolah dance yang akhirnya dipakai dan akhirnya nge-booming juga pada masanya waktu itu. Jadi cukup terkenal, udah ada di Spotify dan segala macamnya, kalian bisa dengar. MV-nya pun udah ada Can't Stop Us ini. Can't Stop Us itu bercerita tentang orang-orang yang nggak punya, mungkin kadang ada masa-masa mereka menyerah, tapi kalian tuh punya mimpi gitu. Kalian harus kejar mimpi itu, harus sampai dapat gitu. Jadi gak ada yang bisa ngentiin kalian. Mimpi kalian harus kejar. Lagunya tentang semangat hidup lebih tepatnya. Jadi itu yang lumayan cukup terkenal di waktu performing juga. Ada beberapa yang tahu. Seni di Indonesia nggak begitu berkembang. Sedikit. Rata-rata anak-anak DJ atau anak-anak musik komposer Indonesia tuh banyak yang underrated. Mereka jago-jago banget. Cuman untuk nyampe ke atas itu mereka harus perlu lebih kerja keras lagi, kayak relasi dan segala macam. Memang kalau ditanya apakah anak-anak sekarang jago banget. Bahkan ada beberapa anak-anak yang nggak ngerti musik tapi bisa gambar itu musiknya di digital audio workstation-nya. Itu gila memang sekarang itu. Jadi secepat itu anak itu mengerti tanpa harus mengetahui basic musik. Kayak nggak tahu kunci nggak apa-apa, yang penting bisa gambar aja bisa gitu. Cuman untuk ke up-nya, untuk naiknya agak berat karena Indonesia sangat tersegmen musiknya ya. Elektronik itu nggak begitu banyak, memang sangat terkenal di anak muda, tapi nggak semuanya. Lagi lebih banyak booming lebih di lagu-lagu apa? Lagu-lagu pop, lagu-lagu galau yang sekarang lagi pada masanya banget, indie kayak gitu. Makanya cukup berat untuk seniman Indonesia, dan hidup dari seni itu agak berat di Indonesia karena belum dilihat secara profesional sama pemerintah. Makanya ada beberapa petinggi kita yang akan mengembangkan ini, akan mungkin mengusut ini biar gimana caranya anak-anak yang punya seni ini, yang punya punya karya ini bisa ke up gitu, bisa dapat wadahnya susah banget. Kalau bisa dibilang performing kami itu harus kenal beberapa teman. Coba gimana kalau anak-anak ini nggak begitu tahu cara nyari relasi, ya kan? Nah, kalau bisa dikasih wadah dan lebih banyak wadah lagi untuk mereka bisa berkarya, bisa on show kayak gitu kan. Karena show itu sekarang dilihat dulu harus punya namanya, seberapa besar kayak gininya. Padahal mereka bagus-bagus musiknya gitu. Jadi masih dalam berkembang kalau bisa dibilang. Saya pribadi suka banget kerjasama sama orang luar negeri. Mereka lebih sangat mengapresiasi karyanya.
Di Indonesia apa? Buat sedikit karya yang mungkin nggak begitu berkenan buat mereka, dihina-hina, diremehkan, nggak ada. Jadi awal justru musik itu sekarang itu banyak banget genrenya. Jadi kita kurang apresiasi sebenarnya. Anak-anak kita di Indonesia itu kurang apresiasi. Kalau ini ditingkatkan, mungkin kita rasa percaya dirinya akan lebih tinggi lagi. Mereka akan lebih senang buat karya dan bisa lebih dihargai. Coba kita lihat anak-anak band dibayar berapa sih mereka? Jarang banget dihargain. Oke, harus punya nama banget yang besar. Dan ya kalau bisa sih kita sama-sama berjuang untuk gimana caranya ngebangun ini, nge-build ini, anak-anaknya punya wadah yang lebih banyak lagi untuk showcase karya mereka kayak gitu ya. Kurang lebih kayak gitu sih untuk sudut pandang untuk anak-anak sekarang. Tapi kayaknya di masa depan ini akan ada jalan untuk anak-anak yang mau terus kerja keras. Mereka pasti ada jalan. Yang penting pintar-pintar cari relasi dan bisa manage karyanya dengan baik. Itu aja. Oke, teman-teman, untuk sosial medianya itu ada untuk pribadi ada di Marben, MARBNTH. Untuk platform musiknya ada di Blast Music, itu Instagramnya, YouTube-nya juga Blast Official. Untuk lagunya ada di Spotify dan kalian boleh cari Blast Can't Stop Us, Blast Wake Up, BLEZ. Itu semua ada di situ karya-karyanya. Kalau kalian mau denger langsung aja, yang butuh semangat hidup langsung dengerin aja. Thank you.